Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Buset, memuliakan tetangga ini part paling berat, apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang orang bahkan ngarep gak punya tetangga. Orang sekarang ngarep bahwasannya dia tinggal di perumahan dan gak kenal sama tetangga. Wal'iyadzubillah, ini bukanlah akhlak seorang muslim. Orang Islam itu wajib menghargai tetangganya. Ya, wajib. Nabi Muhammad SAW bahkan suatu hari pernah curhat di hadapan para sahabat, saking seringnya malaikat Jibril ini menasehatiku perihal tetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwasanya tetangga itu juga kebagian wasiat. Juga kebagian warisan. Saking seringnya Nabi Muhammad dinasehati sama malaikat Jibril yang juga merupakan guru Nabi Muhammad perihal tetangga, sampai Nabi Muhammad ini nyangka bahwasanya tetangga itu juga mendapatkan warisan. Hari ini kita mendapati orang-orang, memang saya tidak, aduh, bentar, kaki saya, maaf, kram, nah, yuk, saking seringnya Nabi Muhammad SAW diberikan nasihat oleh malaikat Jibril perihal tetangga, sampai-sampai Rasulullah menyangka bahwa tetangga itu juga mendapatkan warisan. Dan berapa banyak di antara kita yang punya tetangga, entah itu tetangga kos atau tetangga di perumahan dan sebagainya, yang gak kenal sama tetangganya. Kalau di kampung mah masih kenal tetangga kos. Mereka kamu bilang, yang penting hidup saya tenang, adem, ayem. No, Islam itu tidak boleh individu. Orang Muslim gak boleh hidup secara individu. Saya tekankan sekali lagi, orang Islam gak boleh punya kehidupan individualis, gak boleh. Orang Islam itu harus bermasyarakat. Bermasyarakat dengan cara apa? Walaupun kamu gak mau ngobrol banyak sama tetangga kamu, minimal lah tetangga kos kamu nih, tetangga kos kamu punya makanan lebih, tok, Bu, Pak, Mas, Kak, mohon maaf, ini ada makanan lebih. Gak, hanya sekedar itu saja Anda sudah memuliakan tetangga kos kamu itu, tetangga rumah kamu. Saya masih ingat dari kecil, abi saya dan umi saya itu sering banget ngajarin saya, nak ini nak antar ke tetangga sebelah, nak ini nak ada ini nak kasih ke ini nak ini nak kasih, alhamdulillah. Dan tetangga timbal balik seperti itu. Apakah ada cekcok? Of course ada banyak cekcok, tapi bukanlah seperti itu hubungan antar manusia. Selalu ada cekcok. Anda mau berhubungan sama siapapun pasti akan ada cekcok. Dan cekcok itu gimana ya? Kecekcokan antar tetangga itu adalah sesuatu yang dipastikan terjadi, dan kecekcokan itu pasti akan terjadi dalam setiap hubungan pertemanan, hubungan pernikahan. Anda tidak akan pernah bebas dari yang namanya cekcok. Dan bagi orang yang pertama kali bikin cekcok antar hubungan tetangga, saling sakit menyakiti, wahai Anda yang menyakiti tetangga Anda, wahai Anda yang disakiti oleh tetangga Anda, maka pesan ini kepada dia. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang imra'atun tukthiru min siyamiha wa salatiha, dan seorang perempuan yang sholatnya rajin, zakatnya rajin, puasanya rajin, tapi omongannya senantiasa menyakiti tetangga. Ada tetangga model begitu? Ada? Jangan-jangan kalian lagi. Maka Rasulullah menyebutkan tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka. Siapa dia? Cerita tentang seorang perempuan di zaman Rasulullah yang sholatnya mantap, zakatnya mantap, puasanya mantap, tapi cocote, cap. Dan herannya lagi, ini kritikan untuk membangun ya, kritikan untuk membangun. Saya mengucapkan ini tanpa ada tendensi untuk menyakiti siapapun, tapi harus saya ucapkan. Beberapa pesantren-pesantren, kiainya, bunyainya, gusnya, dan sebagainya, itu gak mau kenal sama tetangganya. Gak mau kenal sama tetangganya. Ayolah. Pesantren harusnya jadi model. Datengin tetangganya, kirim makanan, apa. Indah hidup.